Lalu semua kawan-kawan pendeta dan pelayan full timer, Amang Ketua Panitia, Amang Sabang Manalu dan Menang, akan Nabi Tua Hang Bison, Amang Sudu Sebelumso, Amang Ronak Mebaho, Terpakka Lasudui, Sudi kita Amang Inang, Rokok Naposodulu, Amang Sebelumso. Kami tidak panjang-panjang lagi. Pesan-pesan tadi sudah kami sampaikan lewat khotbah, tapi izinkan kami menyampaikan beberapa catatan kepada kita semua. Yang pertama, Amang ingat, marilah kita menjadi gereja yang tetap berteguh dalam doa dan Alkitab. Mari kita menjadi gereja yang tetap berteguh dalam doa dan Alkitab. Kita harus berani mengaku bahwa ini adalah salah satu PR besar HKBP yang sering kita lupakan. Kita selalu sibuk mengerjakan banyak hal. Kita melakukan pesta ini, pesta itu, kita membangun ini dan itu, kita bikin seminar ini dan itu, tapi seringkali kita HKBP lupa bahwa ada satu tugas yang paling penting kita kerjakan, yaitu membaca Alkitab dan berdoa. Karena itu kami menyampaikan pesan, mari kita kembali mengerjakan PR kita. Semua warga HKBP, bukan hanya pendeta, harus baca Alkitab. Bukan slogan, tapi betul-betul kita baca Alkitab. Sekarang tidak ada lagi alasan, melalui handphone kita masing-masing kita bisa membaca Alkitab di mana saja, di kantor, di rumah, di jalan, kita bisa baca Alkitab. Karena Alkitab itu kita bawa kemana saja kita pergi, karena kemana pun kita pergi kita bawa handphone. Itulah pesan kami yang pertama. Yang kedua, marilah kita menjadi gereja yang selalu bernyanyi dengan merdu. Bukan hanya saat festival KOR. Dimanapun kita bernyanyi, marilah kita bernyanyi dengan benar. Marilah kita bernyanyi dengan baik. Marilah kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Festival KOR yang kita lakukan hanyalah sebuah momentum untuk menggerakkan, memotivasi, mendorong kita bernyanyi. Yang paling penting, minggu depan, besok, dimanapun kita bernyanyi di gereja, kita bernyanyi dengan merdu. Biarlah orang-orang merasa rugi. Sekali lagi Amang Inang, biarlah orang-orang merasa rugi tidak datang ke gereja karena dia kehilangan mendengar nyanyian yang merdu dari KOR kita. Biarlah orang selalu mendapatkan kekuatan yang baru saban kali orang HKBP bernyanyi. Kita harus sungguh-sungguh menjadi the singing church. Bukan hanya karena dapat hadiah, bukan hanya karena di aplaus, diberi tepuk tangan, tapi dimanapun termasuk di rumah kita masing-masing, kita bernyanyi dengan benar, dengan baik dan benar. Yang ketiga, menurut kami ini perlu digarisbawahi. Mari kita menjadi gereja yang selalu bersih. Mari kita menjadi gereja yang selalu bersih. Dimanapun HKBP, di kota atau di desa, dia harus selalu kedapatan bersih. Kami sudah sampai pada satu kesimpulan, parameter keberhasilan HKBP. Salah satu parameter atau surat-surat transformasi HKBP adalah bila gereja kita bersih, halamannya bersih, ruang ibadahnya bersih, toiletnya bersih, konsistorinya bersih dari Senin sampai Minggu.
pagi, siang, sore, malam, sebelum dan sesudah acara termasuk pesta. Dan kami menantang kita temukan aula FKUHN ini bersih, kita akan tinggalkan dalam keadaan bersih. Setuju? Kita jumpai tadi pagi UHN ini dalam keadaan bersih. Kita pulang, kita tinggalkan dalam keadaan bersih. Setuju? Itulah tanda HKBP yang berubah. Itulah tanda HKBP yang baru. Itulah tanda HKBP yang bertransformasi. Selanjutnya, mari kita menjadi gereja yang selalu peduli dengan anak-anak. Saya titip pesan kepada semua pendeta resort, jadikanlah gerejamu tempat yang paling aman dan menyenangkan untuk anak-anak sekolah minggu. Saya titip kepada semua pendeta, kalianlah sesuai dengan kode pohonan kita yang pasang badan, supaya anak-anak sekolah minggu selalu dinomorsatukan di gereja kita. Anak-anak bukan nomor 2, bukan nomor 3, apalagi nomor 5. Anak-anak nomor 1. Bahwa disuku nalondak dan lagi 20 tahun nanai roh. Di dia do inganan naumuli. Di dia do inganan nasumonang di roka. Alusna ikon HKBP Bograi. HKBP Gria Matulu. HKBP Medan Utara. Bahwa ini mari suang do ulo pasadari. Mari suang do akapestata modang merasa dak danahi di HKBP do ingana nasuang napartudi jakam. Mari kita menjadi gereja yang betul-betul profesional dalam penata layanan. Dalam hal ini izinkan kami menyinggung soal sentralisasi. Amat ingat, apa itu sentralisasi? Kalau pakai bahasa Tamsil, sentralisasi adalah penyatuan 3.000 mata air. Jadi Budia HKBP Nasalilingon, tudos on akan mual mata, tudos on akan sungai, adong na marbulak-bulak, adong na mate-matene, adong na meneh. Margi desentralisasi di pasara matolu ribu mual mataon. Nah karena itu sekarang ketika ruas HKBP di Medan memberi persembahan, dia tidak boleh hanya mengingat gerejanya. Dia harus ingat gereja yang ada di tanah alas. Dia harus ingat gereja yang di Samosir. Dia harus ingat gereja yang di Tapanuli bagian selatan, di kampung kami yang miskin-miskin ini. Dia harus ingat gereja yang ada di Duluk-Duluk. Bukan lagi Medan Utara, bukan lagi hanya gereja lokal. Itulah sentralisasi. Sentralisasi juga bisa digambarkan dengan penyatuan 3.000 UMKM dalam tanda petik. Huria-huria HKBP 160 tahun seperti UMKM, sangat otonom, urus diri sendiri, tetapi dengan sentralisasi 3.000 huria yang selama 100 tahun hanya memikirkan dirinya sendiri, mengurus dirinya sendiri, sekarang disatukan. Ini bisa menjadi kekuatan yang besar bagi HKBP, tapi sekaligus juga masalah besar. Nah karena itu amat inang permintaan kami sebagai pimpinan, mari kita dukung sentralisasi. Jangan ada yang main-main lagi. Kenapa? Karena hanya dengan begitu HKBP akan bisa meloncat lagi ke masa depan. Kalau tidak, kita akan kembali seperti yang lama, masing-masing mengurus nasibnya sendiri. Walau pandita na kebetulan di dunia napis-pis ini bagaimana mana-mana. Kalau ada yang kebetulan di Medan, di Jakarta, harus bagaimana? Sekarang tidak lagi. Di sini kami banyak pendeta. Kemarin 1.800 pendeta HKBP berkumpul di Jetul.
tolong cek kepada Amang Preses dan semua pendeta. Sangat kuat dampak sentralisasi kepada rapat pendeta yang kemarin. Semua pendeta merasa bersaudara. Semua pendeta tidak lagi ada yang merasa ditelantarkan, dibiarkan oleh Filipina, dimanapun dia berada. Karena itu terakhir kali amantina, kami berharap Medan Utara menjadi salah satu tiang untuk mendukung sentralisasi ini. Horas, ada yang terakhir, tapi saya nggak boleh kampanye Amang Sabang. Saya harus mendoakan Amang. Bulan Februari nanti Amang ada di Senayan. Amin.